Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya jualah sehingga presentasi saya hari ini bisa terlaksana pada waktunya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Saya kelompok 5 dengan nama Siti dan NPM 30620566094 ingin mempresentasikan dengan materi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Ada materi seperti pengertian peraturan perundang-undangan, macam-macam peraturan perundang-undangan, dan bersikap positif terhadap perundang-undangan. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan mengikat. Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang akan dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman itu dapat berupa denda ataupun kurungan penjara. Kita sebagai warga negara harus taat kepada peraturan yang sudah dibuat ataupun diberlakukan oleh negara. Yang kedua, macam-macam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah pemberlakuan, yaitu seperti peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat disebut juga dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Perundang-undangan nasional adalah aturan yang telah dibuat oleh seluruh warga negara. Peraturan perundang-undangan ini mengatur berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Kemudian, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan pemerintah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan dikeluarkan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut. Kemudian peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, Presiden. Peraturan ini membuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Kemudian, peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden. Peraturan ini perjanjian antara negara Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan tingkat daerah lebih rendah daripada tingkat pusat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat oleh pemerintah daerah dan berlaku hanya daerah tertentu saja. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi peraturan daerah atau Perda tingkat provinsi dan peraturan gubernur. Peraturan ini dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Kemudian
Peraturan daerah atau Perda, tingkat kabupaten atau kota. Peraturan ini dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota. Kemudian peraturan desa atau pemerintah setingkat desa. Peraturan ini dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lebih bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Pentingnya peraturan perundang-undangan, kita sebagai warga negara harus menyadari begitu pentingnya sebuah peraturan itu. Jika kita sebagai warga negara tidak peduli dengan pentingnya peraturan itu, maka kita tidak akan mencapai ketentraman dan ketenangan dalam berkehidupan. Pentingnya perundang-undangan bagi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, meliputi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Dan yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Contoh peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Contoh peraturan daerah DKI Jakarta sebagai berikut. A. Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. B. Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan. C. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pencemaran Udara. Kemudian yang bagian C, bersikap positif terhadap peraturan perundang-undangan adalah seperti menaati aturan yang berlaku, tidak melanggar aturan, dan mengikatkan orang yang melanggar aturan tersebut. Adapun contohnya seperti berikut. Yang pertama, mengamalkan peraturan-peraturan dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, menaati peraturan dalam berlalu lintas. Yang ketiga, menaati norma dalam masyarakat seperti norma sosial, agama, maupun kesusilaan. Yang keempat, bekerja sama atau gotong royong melakukan segala sesuatu. 5. Toleransi dan rasa solidaritas yang tinggi. Dan yang keenam, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Adapun kesimpulannya, peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan, fungsinya untuk mengatur masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan peraturan harus dilakukan iktiqad baik dan rasa tanggung jawab. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik, serta untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan aman. Demikian tadi hasil presentasi saya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan jika yang belum ada dimengerti, silahkan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.